Oke, kita lanjutkan materi berikutnya. Lanjutan dari video sebelumnya, yaitu kita tentang mengenal pemilihan tipe jembatan ya. Jadi pemilihan tipe jembatan ini bisa kita kategorikan menjadi beberapa tipe, yaitu berdasarkan apa dulu. Kalau berdasarkan umur, nah ini adalah ada jembatan sementara dan tetap. Tetap ini biasanya minimum umurnya kita desain 50 tahun. Kalau jembatan-jembatan monumental seperti Suramadu itu bisa sampai 100 tahun. Sementara itu maksimum 20 tahun sementara ya. Kalau jembatan-jembatan misalnya jembatan Bile ya dari Angkatan Darat yang bisa dipinjam-pinjamkan di pemerintah daerah, itu umurnya 20 tahun aja selesai. Kalau berdasarkan materialnya, kita bisa membuat material dari baja, beton atau kayu. Ya, dalam contoh yang sebelumnya kita ada material dari duralumin, mungkin tidak usah kita dulu ya, kita tinjau dulu karena tidak ada jembatannya dari aluminium ini. Kemudian yang ketiga berdasarkan kedudukan. Ini berdasarkan tumpuannya. Ada jembatan yang bisa dibuka tutup, jadi ditarik atas bawah atau mungkin dibuka ya, putus di tengah kemudian dibuka. Nah, itu yang bisa bergerak ya, jadi tetap dan bergerak. Kemudian lantainya, nah ini lantainya ada yang submersible. Submersible itu tenggelam ya artinya. Kalau pompa submersible itu ya pompa yang tenggelam. Jadi kalau jembatan lantai yang submersible jadi dia tenggelam. Non submersible ini adalah jembatan yang banyak kita lihat di lapangan ya. Jadi jembatan-jembatan yang tidak banjir pada saat hujan itu yang namanya jembatan yang non submersible. Dia biasa lantai kendaraan di atas, di tengah maupun di bawah. Kemudian dari jenis lalu lintasnya, yang mau melewati itu apa saja? Orang atau umum. Umum itu ya orang ya kendaraan ya. Tapi tidak ada kereta api. Kalau kereta api khusus kereta api, terus kemudian talang air ya. Ini kalau dari berdasarkan jenis lalu lintasnya. Yang kelima, ya kita coba lihat dulu yang submersible ini. Seperti apa sih jembatan submersible itu ya? Ini contoh ya, sketsa saja. Jadi jembatan submersible ini misalkan ini dasar sungainya, ya. Terus kemudian kita bikin jembatan yang ini, yang model gorong-gorong seperti ini, yang gede ya, gorong-gorong gede. Nah, pada saat kondisi air normal itu adalah garis merah ini, yang bawah ya. Nah, ini kendaraan bisa lewat ini. Nah, tapi pada saat kondisi banjir, jembatan ini tenggelam. Jadi ini ada tenggelam, jadi sehingga roda ini akan masuk dalam air separuh. Namun dia tidak bisa selip karena ini keras. Tapi kalau nggak ada jembatan, ini kendaraan masuk ke sini, nah dia pasti akan selip, semakin tenggelam, semakin tenggelam. Kalau seperti ini, dia tidak selip tapi bisa lewat walaupun dia masuk ke air ya dengan ketinggian tertentu. Nah tentunya gimana nih? Ya harus ada batasnya kiri kanannya supaya nggak terjerembab ini mobil ini, tahu-tahu masuk ke kirinya masuk sungai nanti. Jadi harus diberi tanda. Dan ini biasa banyak dilakukan di daerah transmigrasi ya, karena murah. Jadi ini sungai ini jembatan kan definisinya kan kita pokoknya tidak menutup aliran sungai. Kalau dia tidak menutup seperti ini, lubang 3 ini sudah jembatan ya, bukan bendung ya, karena airnya masih bisa lewat. Dan dia murah. Dia meletakkan gorong-gorong, kemudian diberi beton siklop yang beton mutu rendah itu sudah selesai, atau batu kali selesai dia. Jadi ini murah kalau di daerah transmigrasi dan bahannya juga mungkin banyak. Gitu ya. Jadi pada saat banjir dia tenggelam, tapi tenggelamnya cuma ya setengah roda lah. Roda. Tentunya kita nggak mungkin tenggelamnya tuh sampai atap sini ya, nggak mungkin ya. Ya kita harus antisipasi elevasinya ini harus paling tidak setengah roda. Jadi itu mengenai jembatan submersible. Nah kemudian yang keenam dengan sistem statik. Tipenya berdasarkan tumpuannya. Tumpuannya bisa statis tertentu atau statis tidak tentu ya. Biasanya kalau jembatan yang kita buat ya sebaik-baiknya jembatan kita yang mudah, kita yang bisa bertanggungjawabkan dengan lebih yakin itu adalah statis tertentu.
Kemudian bentuknya. Nah, ini bentuknya banyak ya. Bentuknya banyak. Jadi bentuknya ini bentuknya ini mestinya di sini tempatnya ya. Jadi beton busur itu sampai sini. Nah, ini termasuk jembatan bentang panjang. Nah, kemudian bentuknya adalah jembatan gelagar, baja komposit, dinding penuh atau plate girder atau box girder ya, beton bertulang, peratekan, ini kemarin sudah kita lihat ya, rangka batang, busur, kabel, ini tidak masuk dalam dalam kriteria di jembatan bentang pendek. Nanti ini ada mata kuliah lagi di jembatan bentang panjang. Nah, kemudian berikutnya kita lihat berikutnya ini penentuan bentang ekonomis. Nah, ini penting, kita harus tahu ini tentang bentang ekonomis ini. Bentang ekonomis ini adalah bentang yang menurut kita adalah yang paling murah. Jadi kalau misalkan kita punya lebar sungai ya, kita lihat gambar yang tadi ya, mungkin yang video sebelumnya ya. Bentangnya lebar ini misalkan. Bentangnya lebar, kemudian 120 meter katakanlah. Kita kan tidak mungkin membuat satu bentang. Dua bentang 60-60 masih mungkin. Apakah yang paling mungkin itu 60-60 atau dibagi 3 atau yang tengah 60 kemudian 30-30, itu 120 juga sama. Murah yang mana? Nah, tentunya kita harus melihat yang ekonomis yang kita pilih. Nah, yang kita lihat di sini faktor mempengaruhi untuk menghitung itu adalah harga material bangunan, terus tenaga kerja, terus panjang bentang, sifat aliran dan kondisi sungai. Nah, kemudian cara menentukan bentang ekonomis bagaimana? Ini adalah asumsinya ya. Jembatan dari beberapa bentang yang sama, biaya konstruksi pemikul dan ikatan angin sebanding dengan kuadrat bentang. Bila lantai kendaraan berbanding lurus dengan bentang, biaya pilar konstan, biaya tembok pangkal termasuk sayapnya konstan. Nah, ini adalah perumusan rumus-rumusnya ya. Ini rumus-rumusnya. Jadi rumus ini itu ada notasinya ini ya. Nah, ini semuanya ada di sini. Ya, silakan dibaca rumusnya yang itu. Nah, intinya apa? Intinya di sini. Intinya itu adalah bentang ekonomis itu apa? Bentang ekonomis itu adalah bentang yang paling murah yang kita harus pilih. Bentang yang memberikan harga termurah pada jembatan. Nah, cara mendapatkannya bagaimana? Cara mendapatkannya ini yang penting. Jadi yang penting adalah bentang ekonomis itu adalah akan dicapai bila harga satu pilar itu mendekati sama dengan harga satu bentang jembatan. Ya, jadi kalau pilarnya lebih mahal dari satu bentang, ya berarti itu boros. Gitu ya. Nanti kita beri contoh pada video berikut ini. Ya, gitu. Jadi intinya ini ya. Intinya seperti yang di viaduk juga sama sebetulnya. Viaduk juga sama ini. Bentang ekonomis yang akan dicapai bila harga satu pilar mendekati sama dengan satu harga bentang jembatan ya. Jadi itu. Nah, misalnya kita punya profil sungai seperti ini dengan bentang totalnya ini sekitar 75 meter. Nah, kalau kita mau menggunakan pilar ya berarti langsung 75 meter. Tapi untuk rangka batang model begini saya pikir 75 meter terlalu panjang. Sehingga kita harus bagi 2 atau bagi 3. Nah, yang ini tentunya nanti kalau dipaksakan 75, profil ini menjadi gede-gede. Penampangnya menjadi besar-besar, jadi mungkin jadi berat. Kalau kita bagi 2 seperti ini bisa kecil-kecil profilnya. Cuma kita harus membangun pilar yang tinggi seperti ini. Jadi kalau harga pilar ini misalkan
lebih mahal daripada harga satu bentang ini, itu dia boros. Yang pas itu kalau ada pilar yang harganya seimbang dengan harga rangkanya, jembatannya. Jadi kita bisa alternatif seperti ini. Tadi kalau langsung seperti ini, kemudian bisa juga kita buat seperti ini. Nah, ini pilarnya agak lebih pendek, nggak terlalu dalam, sehingga mungkin harganya ini akan turun, tapi kita nambah pilar 2. Ini mana yang kita pilih? Ini atau ini? Nah, tentunya nanti itu akan kita bicara dengan rupiah. Nah, kalau rupiah yang paling murah di antara 3 macam ini, ya kita pilih yang paling murah. Ini juga bisa seperti ini. Jadi ini jembatan yang pendek, bentangnya cuma sekitar berapa ini? 12,5, 15 tambah 45. Ya, 15 tambah 45 ya 15 tambah 45 60 ya. Kira-kira seperti itu. 15 45 tambah 55. Nah, jadi sisanya nanti ini kita pakai jembatan biasa. Kalau rangka terlalu boros, jadi yang sisanya pakai jembatan gelagar. Jadi itulah bentang ekonomis. Jadi kalau harganya pilar itu sudah mirip-mirip sama dengan harganya satu bentang, nah itu adalah bentang yang paling ekonomis. Bisa juga yang seperti ini ekonomis nantinya, tapi ini gede-gede nanti. Ini mungkin perlu lebih tinggi lagi karena 75. Kalau dipasang punya transfit yang cuma 6,5 tidak cukup ya. Jadi paling enggak harus 7,2 di sini. Panjang begitu, terus porosnya juga gede-gede. Cuma kita tidak punya pilar, jadi kita punya 2 abut mentok. Di sini kita punya pilar tinggi, ini punya pilar 2 tapi pendek-pendek ya. Kita harus pilih-pilih itu. Saya kira itu tentang bentang ekonomis. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Ya, silakan dipelajari dan jangan lupa di subscribe.